Kan catatannya, saya akan memberikan pengantar tentang apa itu organisasi. Saya akan sampaikan dengan pengertian-pengertian yang paling mendasar saja. Organisasi itu adalah satu kesatuan kelompok kerja. Jadi, definisi yang sederhana itu sering diartikan organisasi itu adalah kesatuan kelompok kerja antara orang yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sederhananya, organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kumpulan orang-orang yang bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, maka nanti karakternya begitu kalian mau mengikuti suatu organisasi, jadi pemahaman paling mendasar kalian itu harus tahu bahwa kalian tidak bisa sendiri. Begitu masuk organisasi pasti itu bersama. Tetapi dalam kebersamaan itu bukan sama-sama kerja, enggak, tapi kerjasama, bersinergi, terkoneksi, bersinergi, terkoneksi, ya, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Jadi kalau kalian mau masuk organisasi, kalian harus mengerti bahwa kalian sudah tidak lagi sendiri, tetapi bersama-sama. Nah, di mana bersamanya itu, kebersamaan itu tidak sekedar bersama, tetapi dimaknai dengan bersinergi, terkoneksi, dan bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja itu, yang lain mengerjakan apa, gak ada hubungannya. Terserah, yang penting bekerja. Itu sama-sama kerja. Tapi kalau bekerja sama, itu tentang apa yang dikerjakan dan apa yang ditujukan dari yang sesuatu yang dikerjakan itu terhubung. Ya. Itu yang membedakan, teman-teman. Ya, itu pengertian paling mendasar. Lalu, kalau prinsip-prinsip organisasi itu, pertama, adanya kelompok. Ini berkelompok atau pasti bersama. Nah, kemudian yang kedua, adanya kebersamaan dan kerjasama. Kalau berorganisasi, tetapi di dalamnya lalu yang ada adalah individualistis, egoisme, ya itu bukan organisasi. Kalian keluar saja dari organisasi yang seperti itu. Nah, jadi adanya kelompok, adanya kebersamaan, dan adanya kerjasama itu menjadi penanda bahwa itu hidup organisasinya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah tujuan. Jadi berkelompok itu ada tujuannya. Karena apa? Tidak semua pekerjaan bisa kita lakukan sendiri. Hanya ini kalau melihat sejarahnya Muhammadiyah ya, waktu pertama kali mengusulkan untuk membuat Muhammadiyah itu kan ditolak oleh gubernur jenderal Belanda saat itu untuk wilayah Jakarta ya, itu ditolak sampai Sultan Yogyakarta saat itu lalu membantu menegosiasi.
Maaf teman, saya lanjutkan. Jadi ketika Muhammadiyah pertama kali mengajukan izin, itu kan ditolak. Lalu Sultan saat itu membantu negosiasinya dengan Belanda. Ya, dengan untuk menghadapi Belanda untuk meloloskan izin pendirian Muhammadiyah itu, bahwa Muhammadiyah hanya ada di Jogja. Nah, itu negosiasi pertama. Akhirnya dengan begitu tidak dicurigai akan menjadi sebuah gerakan yang nanti akan membawa kekuatan, ya, perubahan, kekuatan organisasi itu. Dan di antara sistem kaderisasinya nanti melahirkan pejuang-pejuang seperti Panglima Sudirman. Kalian baca secara fair saja, dibaca biografinya. Siapa Panglima Sudirman? Itu salah satu kader terbaik Muhammadiyah untuk zaman itu. Ya. Nah, jadi seperti itu pentingnya berorganisasi itu, karena ada hal-hal yang besar yang tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi kita harus berorganisasi. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terinspirasi jelas dari ayat tadi, yang telah kita bahas pada 2 pertemuan pertama itu, atau 3 pada dua pertemuan yang kedua dan ketiga kemarin. Wal takum minkum ummatun. Nah, jadi dari kita itu harus ada sekelompok, ya, yang diingatkan, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, berdakwah, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, narasi-narasi tentang organisasi. Jadi saya awali dengan sedikit definisi sederhana, kemudian dengan prinsip-prinsipnya. Nah, memiliki tujuan, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sejatinya bahasa sederhananya itu adalah sistem operasional organisasi itu. Jadi kalau kita bertanya, organisasi ini apa namanya? Ada di situ. Organisasi ini apa tujuannya? Ada di situ, dinyatakan. Jadi dinyatakan semuanya, namanya apa, tujuannya apa, gitu ya. Anggotanya siapa? Nah, itu semua sistem operasionalnya dijelaskan semuanya. Lalu strukturnya apa, dijelaskan semuanya. Tugas masing-masing di bagian-bagian struktur-struktur yang ada itu apa, itu ada semuanya. Ya, itulah substansinya, ya. Adanya sistem operasionalnya itu, ada ADART-nya kalau bahasa administrasinya. Nah, organisasi itu seperti itu gambarnya, teman-teman. Nah, sekarang saya masuk berikutnya. Manfaatnya apa untuk berorganisasi? Nah, pertama, silakan, ya, dengan catat baik-baik, teman-teman. Manfaat pertama itu adalah kalian kalau bahasa berorganisasi itu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman manajerial. Pengetahuan dan pengalaman manajerial. Selain manajerial, ya sejatinya banyak sekali, ya, pengalaman-pengalaman itu yang akan didapati dalam proses berorganisasi itu, ya. Karena apa? Pengetahuan dan pengalaman berinteraksi dengan banyak ragam manusia, ya, banyak ragam manusia, itu akan menambah pengetahuan, menambah pengalaman, pada akhirnya mengembangkan wawasan. Ya. Saya sampaikan kepada kalian ini, ya, betapa kalian memiliki peluang lebih bagus saat ini. Dulu saya merasakan benar, karena saya pernah menjadi pelajar, saya pernah menjadi mahasiswa, dan saya pernah menjadi anggota organisasi. Rata-rata masa kuliah di era saya, ya, di era saya rata-rata masa kuliah itu antara 7 sampai 9 tahun. Itu S1 loh. Karena apa? Teman-teman itu suka gitu. Kayaknya kalau lebih lama di kampus tuh lebih keren. Sampai gelarnya lulus itu MA, mahasiswa abadi. Nah, kalian kalau sekarang dihitung, ya, maka 3 tahun
8 bulan, amin. Karena ini ukuran saya, karena ukuran bimbingan saya ada sekitar berapa tuh? 26 bimbingan saya itu, sekarang tersisa sekitar 5. Yang lulus-lulus itu yang rentangnya sekitar itulah, 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 7 bulan, 3 tahun 8 bulan itu. Karena saya benar saya tata itu, mereka itu. Buat proposalnya ditata, ikuti pedoman begini, cari jurnalnya begini, saya tata. Selalu saya absen gitu. Sehingga kalau mau mengikuti, kalian akan bisa menyenangkan orang tua. Coba, kalau kalian 3 tahun 8 bulan selesai, kalian lanjutkan S2. Kan selesai 2 tahun juga, belum juga 7 tahun. Padahal kami dulu 7 tahun baru selesai S1. Ya, karena situasi dan kondisi lah. Karena yang kita hadapi juga seru-seru dulu itu. Menghadapi rezim ya. Kalau dulu kita menyebutnya itu. Nah, jadi ya kalian itu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman. Dalam 3 tahun 8 bulan itu, isilah antara waktu kalian itu hal yang bermanfaat. Salah satunya apa? Dengan berorganisasi. Dengan berorganisasi itu, perhatian kalian itu akan tercurah kepada hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Kalian akan lebih tertata. Karena kalian mau tidak mau akan menata jadwal dengan baik. Kapan waktu belajar, kapan waktu berinteraksi dengan organisasi, kapan nanti waktu untuk bekerja. Kalau kalian memang untuk bekerja. Saya juga sempat bekerja dulu. Waktu masih S1. Waktu S2 ya sudah bekerja. Waktu menyelesaikan S2 saya sudah bekerja. Nah, ya. Saya pernah bekerja macam-macam pekerjaan saya sampai menjadi editor. Menjadi editor penerbit itu saya sekitar 8 tahun. Kita tidak bisa membaca masa depan, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan ya maksudnya dengan mendikte itu nggak bisa memastikan kita tahu apa yang akan terjadi masa akan datang. Tapi kita bisa merencanakan. Nah salah satu saya merasakan manfaat dari berorganisasi yaitu mendapatkan pengetahuan, pengalaman, berinteraksi, mendapatkan wawasan. Jadi pertemanan di kelas itu sudah menambah wawasan kita. Apalagi teman kalian di kelas ini ya, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari berbagai daerah. Itu sudah wawasan tersendiri. Sudah keuntungan tersendiri. Lalu kalian bertambah lagi teman. Lalu kalian di UKM juga bertambah lagi teman itu. Bertambah lagi. Disitulah dalam interaksi semuanya itu kalian bertambah ilmunya, bertambah pengalamannya, bertambah wawasannya. Nah, akumulasi dari bertambahnya ilmu, ya bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pengalaman, bertambahnya wawasan, itu akumulasinya berdampak pada ini, manfaat organisasi yang berikutnya. Kematangan. Ya. Kalian mendapatkan kematangan secara intelektual, kematangan secara wawasan, ya, kematangan secara emosi juga begitu. Saya kasih contoh saja langsung dulu. Dulu waktu saya masih di organisasi ya, itu bertemu dengan teman-teman dari UGM, dari Undip, kemudian dari Lampung juga, saat itu juga dari Jakarta juga ada. Ya. Zaman era saya berorganisasi itu ada itu yang kalau nggak mukul-mukul meja itu kayaknya nggak keren gitu. Menunjukkan emosinya gitu. Wah, menunjukkan kesungguhan itu sampai menendang pintu, melempar kursi, wah ada yang begitu gitu di masa saya. Tapi karena dulu saya itu maaf ya, waktu masuk kuliah itu sudah lebih tua dari umur usia rata-rata itu, karena saya terlambat sekitar 4 tahun kuliah itu. Jadi kira-kira kalau angkatan saya itu sudah lulus, saya baru masuk gitu. Tapi kan keuntungannya mereka nggak tahu aja. Jadi ketika ada yang memukul meja, memukul pintu gitu, ada yang sampai mendorong kursi, gitu. Itu teman saya dari Undip mau bereaksi gitu, lalu saya cegah, biarkan saja, gitu, tenang saja, kita lihat saja, karena yang kita ukur, yang kita lihat itu bukan gerakannya, kan kita ingin tahu yang dia omongkan ini sampai sedalam apa, kan? Begitu. Orang yang terlalu banyak memperturutkan emosi dan ingin menampakkan emosinya biasanya itu nggak dalam gitu. Nah di situ dia bisa,
Ya benar ya. Coba dianalisis saja konsepnya. Nah, ya kan? Terlihat. Jadi ketika dia berbicara tidak dalam, menunjukkan betapa dia tidak begitu paham masalahnya jadinya. Nah, ini padahal baru kita lihat bagaimana ketenangan itu ya dari dapatnya kita wawasan, dapatnya kita pengetahuan, dapatnya pengalaman lebih tenang. Dalam organisasi kita itu ada aturan yang menata, gitu. Ada aturan yang mengontrol. Kita lihat dari situ dulu. Apakah ada sesuatu yang dilampaui? Ketika sesuatu itu dilampaui, itu pasti menimbulkan masalah. Nah, masalah itulah yang diidentifikasi. Tidak usah disangkut banyak dulu. Nah, itulah kira-kira gambarannya ya, suasananya saat itu. Nah, yang seperti itu kita dapatkan di mana? Dia melatih diri kita itu. Bagaimana saat rapat kita itu tenang, fokus atau tidak kita pada masalah yang ingin kita selesaikan. Lalu fokus nggak kita pada pembuatan solusi dan sampai untuk kepada rencana tindakan. Nah, gitu. Di situ ya yang paling menonjol kalau kita justru yang harus ditonjolkan ketika berorganisasi itu. Teman-teman. Berikutnya manfaat organisasi. Kalau kalian itu, saya rasa ya, ketika kalian memutuskan untuk kuliah, kalian tuh sejatinya sudah memiliki tingkat intelektual yang sudah memenuhi syarat untuk masuk di wilayah masyarakat intelek. Kalian sudah memenuhi syarat itu. Biasanya orang-orang seperti kalian itu banyak idenya, ya, banyak ide, banyak pemikiran. Banyak ide, banyak pemikiran, begitu. Masa kalian tuangkan kepada diri kalian sendiri? Ya tidak. Ketika kalian memiliki organisasi, kalian punya wadah untuk menuangkan ide-ide kalian, pemikiran-pemikiran kalian. Di situ ada timbal balik, ada penghargaan, ada apresiasi, ada pujian, ya, macam. Kita berlatih melalui itu semua, karena dalam kehidupan itu yang akan kita dapati. Nah, dalam berorganisasi kalian merasakan kematangan nanti di situ, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, seperti dari awal saya katakan, saya tidak hanya akan mengajar kalian mengenal nama ini, nama organisasi ini, sejarahnya, lalu saya minta kalian menghafal, nanti saya tanya lalu dapat, nggak begitu. Saya berharap kalian mengambil pelajaran dengan sebenar-benarnya. Ya caranya nanti ya kalian mempraktekkan bagaimana merasakan berorganisasi dan mengambil manfaat dari aktivitas berorganisasi. Begitu kalau bicara ini. Karena harapannya apa? Saya mewakili orang tua kalian untuk mengharapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk kalian. Tetapi gak semuanya dengan model diterima. Harus ada respon positif dan aktif dari kalian. Ini ada tawaran untuk menempa diri kalian. Gitu ya. Maka kalian akan terkondisikan untuk menata waktu kalian, kapan waktu istirahat, kapan beraktivitas, pilihan apa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, cita-cita kalian apa yang harus dibutuhkan, ditata. Semakin baik kalian merencanakan, insya Allah semakin baik hasil yang kalian dapatkan. Ya, begitu. Ya, dan dibuang itu hal yang perkara yang nggak berguna itu ya, yang nggak ada hubungannya dengan pengembangan diri. Seperti yang saya selalu nggak usah pacaran itu. Hanya saya tampilkan di sini. Harapan saya kalian sudah punya modul dan kalian sudah mulai bisa membaca. Dan saya tidak menutup ya sumber-sumber informasi yang lain.
Ya, kalian melihat langsung ke website Muhammadiyah boleh. Kalian mencari sendiri melalui jalur yang lain ya, sumber informasi yang penting valid. Itu tidak apa-apa. Kalian dengan membaca jurnal, tidak apa-apa. Bagus saja. Nah, yang penting kalian bisa mendapat bisa menangkap dengan baik apa yang saya sampaikan ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan sekarang ya. Kita masuk ke struktur organisasi Muhammadiyah. Nah, ini untuk lambangnya ya. Jadi matahari itu dipersepsikan sebagai organisasi yang menyinari hati dan pikiran masyarakat di mana saja dengan ajaran Islam yang benar. Warna putih itu menunjukkan kesucian dan keikhlasan nih, menggunakan warna putih. Ya, agar selalu isinya itu adalah diiringi dengan kesucian dan keikhlasan hati. Sumber pertolongan Allah itu dari sini, keikhlasan itu. Kalian pun berorganisasi ya. Nanti seperti saya tunjukkan nanti ya, bagaimana struktur Muhammadiyah itu sedemikian rupa. Tetapi di situ nanti tidak ada satupun yang digaji. Nggak ada gaji kita itu di Muhammadiyah, nggak ada gaji. Menjadi pengurus itu dari yang tertinggi, ya 13 pimpinan atau ketua umum, sampai yang paling rendah di ranting. Tidak ada gaji. Jadi murni berorganisasi semangatnya. Ya. Kita memiliki sumber pendapatan masing-masing sendiri. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang macam-macam. Tetapi sebagai pengurus bekerja organisasi ya murni, gitu. Itu pernah ditanyakan sama Presiden Jokowi. Nggak ada gaji kita itu, nggak ada. Karena ini ya prinsip dasarnya, kesucian dan keikhlasan. Dan ini kenapa sampai lebih dari 100 tahun terus berkembang, itu ya karena keberkahan ini. Dan kita bisa berupaya untuk mempertahankan itu. Ya. Baik, berikutnya 12 cahaya itu karena melihat dari kisah ya 12 Hawari, sahabat-sahabat terdekat Nabi Isa alaihissalam yang terus mendampingi beliau dalam perjuangan yang sangat berat saat itu. Semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam seperti golongan Hawari. Meskipun diancam ya, dengan pembunuhan dan kematian ya. Berikutnya tulisan Muhammadiyah, kata Muhammadiyah di setengah itu menunjukkan bahwa organisasi ini merupakan orang-orang yang ingin ya mengikuti Nabi Muhammad SAW, melanjutkan estafet risalah perjuangan beliau, ya, mendakwahkan Islam dengan baik dan benar. Warna hijau itu menunjukkan kedamaian dan kesejahteraan. Ini ringkasan sederhananya. Ya, yang saya ingin sampaikan kepada kalian bukan hanya gambarnya, bukan hanya kalian tahu ininya, tapi saya ingin menyampaikan kepada kalian rasanya. Nah, itulah yang saya singgung. Berikutnya, inilah struktur ya organisasi Muhammadiyah. Dari pimpinan pusat, tingkat wilayah, ya pusat ini tingkat setara dengan negara. Kalau wilayah itu setara dengan tingkat provinsi, daerah itu tingkat kabupaten kota, setara dengan tingkat kabupaten kota. Kalau cabang itu setara dengan tingkat kecamatan, ranting setara dengan tingkat kelurahan. Nah, kita lihat ini. Nah, dari atas ke bawah. Ini kalau dilihat dari sistemnya, seakan-akan top down. Ya, memang ada instruksi-instruksi dari tingkat pimpinan itu yang didiseminasikan ke bawah, terus ke bawah. Dari pusat ke wilayah, wilayah dilanjutkan ke daerah, daerah dilanjutkan ke cabang, cabang dilanjutkan ke ranting. Semuanya memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini punya wilayah-wilayah tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri. Nah, masing-masing di tingkat wilayah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya itu bottom up, dari bawah ke atas. Jadi masalah-masalah yang dihadapi di tingkat paling rendah ini yang paling nyata ya, paling nyata ini di masyarakat, itu dibawa ke cabang. Dari cabang dinaikkan ke daerah, dari daerah dibawa ke wilayah, wilayah disampaikan ke pusat. Lalu digodoklah cari solusinya agar menyeluruh. Demi apa?
untuk tertib, untuk teratur, untuk terukur. Tertib, teratur, dan terukur. Dengan tetap mentaati semua hukum-hukum yang berlaku. Di Indonesia, hukum positif yang berlaku apa dalam hal administrasi itu tetap ditepati. Kita berjuang dengan mengikuti pola-pola yang formal dan resmi, tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tertata semuanya. Dan semuanya ini tingkat pusat memiliki program, tingkat wilayah memiliki program, tingkat daerah memiliki program, tingkat cabang memiliki program. Makanya disebut pimpinan semuanya ini. Pimpinan ranting juga memiliki program. Polanya kolektif kolegial. Semuanya saling mengontrol. Jadi tidak ada otoritariannya, itu nggak ada. Sendiri menjadi diktator gitu, kelompok sendiri yang bisa, enggak ada. Di Muhammadiyah itu sangat egaliter, semuanya bisa. Ya, yang penting itu kompetensinya, kesungguhannya, pembuktiannya dalam bagaimana mencapai semua ini program-program ini. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Di tingkat pusat, inilah gambaran sederhananya. Nanti bisa didalami di sumber-sumber yang lebih lengkap. Ya. Ketua umum itu di pimpinan pusat itu ditetapkan oleh muktamar dari dan atas usul anggota pimpinan terpilih. Dia akan terpilih 13 misalnya, dan di 13 memilih yang ketua umum. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah secara keseluruhan itu dari tingkat pusat. Ya, terutama dalam di tingkat nasional ya. Karena nanti ada turunannya nanti, yang mana yang akan dihandle di tingkat wilayah, di tingkat provinsi. Nah, ini dulu ya, anggota pimpinan pusat harus berdomisili di kota tempat pimpinan pusat berada. Dulu. Ya kalau sekarang tidak, karena sudah lebih leluasa. Semuanya bisa dijangkau. Karena pimpinan pusat ini ada 2. Ya. Kantor pimpinan pusat ada 2 untuk Muhammadiyah ini, di Jakarta 1, di Jogja 1. Itu untuk memudahkan mobilitas saja, ya, untuk memudahkan dalam komunikasi. Tapi sekarang sudah ada ya model offline dan online itu sudah menjadi 2 tahun ini dengan adanya pandemi telah membentuk budaya baru. Yang dulunya itu harus hadir begitu, sekarang bisa secara online ya. Suasananya rapat itu kayaknya menyambung gitu. Baik di pusat ya, misalnya kalau di Jakarta dengan di Jogja itu, yang di Jakarta ya di Jakarta, yang di Jogja begitu. Nah, ruang pertemuannya tuh mirip sama gitu. Jadi pas rapat itu serasa satu meja, hanya saja di situ disambung dengan TV besar begitu. Yang di sini ya, jadi kalau melihat mejanya sama persis begitu, rasanya seperti dalam ruangan. Nah, itu sekarang sudah seperti itu ya. Di wilayah juga begitu. Ya. Kita lihat ini. Jadi begini teman-teman. Struktur ini kemudian di setiap di ADART dan sistem operasionalnya itu sudah disusun sedemikian rupa prosesnya. Jangka waktunya, masa baktinya atau periodenya sudah ditata sedemikian rupa. Ya. Dan saya tunjukkan foto-foto itu hanya untuk memberikan gambaran. Nggak mesti ini yang di Jogja saja. Ini yang memang di Jakarta, tapi gambar yang di Yogyakarta belum saya tampakkan ya, gedungnya. Ini yang di wilayah. Kalau ini yang di Yogyakarta ini, kantor wilayah Yogyakarta ini. Tapi yang di daerah ini, sepertinya ini, oh ini yang di Yogyakarta juga kayaknya. Oh maaf. Atau di daerah mana ini? Itu supaya ada gambaran di tingkat daerah. Nah, ini di tingkat cabangnya. Saya ambil yang di Purbalingga. Kalau di wilayah-wilayah kota juga banyak. Nah, ini yang di tingkat rantingnya misalnya. Ya, tuh. Saya berikan gambaran begini kepada teman-teman itu agar punya ya kalian ini kan
sekarang generasi yang memang sudah identik lah dengan teknologi begitu. Jadi tidak lagi hanya narasi-narasi begitu. Nah, kalau di pimpinan pusat sekarang itu kita kadang-kadang menggunakan ya di kantor pusat informasi itu ada layar besar ya. Kira-kira tingginya itu 4 meter ya. 4 meter, lebarnya itu 3 meter. Atau 4 kali 4 itu. Itu peta Indonesia itu jika diklik itu ya untuk menunjukkan titik ya, titik pengurus wilayah misalnya dari pusat dan wilayah itu muncul itu titik-titiknya. Jogja, Jakarta sampai di wilayah Papua itu muncul ya. Nah, titik-titik itu lalu kita klik. Itu juga muncul nanti jaringan yang daerah, cabang dan rantingnya itu. Tapi sepertinya baru sampai cabang ya. Dan dengan mode tertentu itu sampai memunculkan petanya, peta asetnya juga termasuk. Misalnya ada sekolah berapa di situ, sekolahnya ada berapa, kalau ada klinik atau rumah sakitnya berapa, kalau ada. Karena core-nya itu Muhammadiyah itu dikenal banyak 3 hal itu. Di pendidikan, di kesehatan dan kesejahteraan sosial. Seperti panti asuhan dan panti jompo. Dan untuk anak-anak terlantar ya. Itu karena core-nya sejak dulu ya, karakternya. Karena itu sudah muncul awal-awal ya, di masa-masa awal. Kalian bisa bayangkan itu kalau tahun 1911, 1913, 1917 ya. Kalian bayangkan, itu belum merdeka loh, masih masa penjajahan. Tapi sudah berpikir 3 hal itu, bagaimana meningkatkan pendidikan, bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan, bagaimana mengambil peran untuk menangani anak-anak yatim begitu. Karena di suasana mengalami penjajahan itu, wah, kita tidak bisa bayangkan ya betapa sulitnya hidup saat itu. Ya. Jangankan untuk proses mendapatkan pendidikan, untuk bertahan hidup saja tidak mudah. Ya. Tapi sudah ada pikiran untuk memajukan itu. Nah, itu bahasa kita sekarang itu sesuatu banget. Ini teman-teman, saya kasih gambaran seperti itu, nanti bisa dibaca ya. Sekarang kita masuk organisasi otonominya, ortomnya, organisasi otonom Muhammadiyah, kan otonom Muhammadiyah. Nah ini semuanya ya, nanti dibentuk sejatinya karena untuk membuat segmentasi lah, apa bahasanya ini. Untuk mengambil masing-masing itu peluang. Misalnya nih ya, Aisyah ini karena di sini dirintis oleh Nyai Ahmad Dahlan berupa pengajian Al-Quran dan kelas baca tulis perempuan. Coba itu, sangat sederhana sekali itu. Tahun 1914. Karena apa? Tidak mungkin ini kualitas keluarga itu akan baik kalau terjadi ketimpangan yang terlalu dalam antara kualitas pendidikan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Anda bisa bayangkan ya, di masa penjajahan, ini masih belum merdeka Indonesia saat itu, 1914, sudah ada pemikiran bahwa perempuan itu harus ditingkatkan karena dia yang akan berinteraksi dengan generasi yang dilahirkan. Masa-masa awal generasi yang akan tumbuh itu ada di tangan perempuan. Maka kualitas kemampuan perempuan itu ya, pemahamannya tentang kehidupan, bagaimana mendidik generasi dengan baik itu juga harus ditingkatkan. Makanya beliau ini dengan sangat sederhana, pengajian Al-Quran dan kelas baca tulis, harus bisa baca tulis. Karena dengan bisa baca tulis itu menjadi jembatan untuk menjangkau pengetahuan. Dengan menjangkau pengetahuan itu ada kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, menambah wawasan, dan menyiapkan generasi lebih baik. Jadi jangan membaca dengan pembacaan situasi kita saat ini. Oh cuma begitu, bukan. Anda membayangkan di tahun itu masih sebelum merdeka dan sudah ada pemikiran itu. Nah, kalau kalian sudah berada di titik itu, sudah merasakan, punya bayangan ya, kalian hidup di tahun 1914 dengan situasi yang belum merdeka, dengan tingkat pendidikan rendah, kemiskinan yang menjerat hampir seluruh masyarakat Indonesia,
kecuali orang-orang bangsawan, orang-orang yang dekat dengan dan seterusnya ya, model seperti itu. Lalu kalian membayangkan bagaimana cara merubah ini, bagaimana cara membuat perubahan, bagaimana cara memajukan dengan kondisi seperti ini di dalam bayang-bayang penjajahan. Itu berpikir keras teman-teman. Nah, dengan semangat dan tekad dan kerja keras seperti itu, Anda bisa bayangkan nggak perjalanan Asia dari tahun itu sampai sekarang. Maka apa yang kita capai sekarang itu kita tuh keberkahannya dari generasi yang memulainya. Nah, maka kalian ini kalau sudah menangkap itu, ini bagi yang putri ya, Anda bayangkan itu. Jadi kira-kira kalian harus menempa diri seperti apa? Anda bayangkan Muhammadiyah dan Aisyah itu mengalami pasang surut ya, pasang surut, gelombang kehidupan, jatuh bangun iya, mengalami tekanan, pressure, ancaman sudah dilalui, ya. Tapi kan terus berkembang, terus berusaha maju, terus menata, terus menyempurnakan, terus melengkapi, terus dan terus berkontribusi. Dengan sekian ribu sekolah-sekolah ya, dan sekian ratus perguruan tinggi. Kita lebih dari 100 lah perguruan tinggi kita itu. Anda bisa bayangkan, membuat satu perguruan tinggi itu tentang persyaratannya, tentang persiapannya, tentang SDM-nya, tentang modalnya, tentang bagaimana operasional untuk bisa dan seterusnya. Itu kan butuh keterampilan, butuh SDM, butuh semuanya. Itu baru kita pikir satu loh. Baru memikirkan UAD saja misalnya. Itu sudah berat. Kita sudah lebih 100. Ya. Tepatnya nanti ada videonya. Ya. Nah, baik teman-teman. Jadi Anda bisa bayangkan itu ya. Sekali lagi, di bagian yang saya akan tanya secara formal, ini organisasi ortomnya apa saja? Nah, itu gampang itu, tinggal kalian baca. Lalu sejarahnya bagaimana? Tinggal kalian baca. Tetapi saya menghantarkan kalian bisa merasakan dan mengambil manfaat dari pelajaran ini, ya, itu yang ingin saya targetkan hari ini. Tidak sekedar menyampaikan materi. Nah, itu saya nggak tipe seperti itu. Saya ingin kalian bisa mengambil keseluruhan dari pelajaran. Dan kalian akan jadikan bekal selamanya, gitu. Karena apa? Saya berharap dengan begitu kualitas intelektual kalian itu keluar, gitu. Artinya potensi kalian itu menjadi berkembang, minat, semangat, ya. Nah, kalian itu keluar. Ini pilihannya untuk kalian, ya. Yang putri, ya. Nasyatul Aisyah ini untuk remaja putri. Ini untuk yang putra, remaja. Ya. Ini IPM untuk yang pelajar. Kalian bacalah nanti ini. Ya. Lihat di modul, bisa lihat di websitenya. Ya. Kemudian yang ini yang untuk mahasiswa, ini paling dekat dengan kalian. Jadi kalau kalian ingin merasakan, ingin menempa diri, ingin melatih, mendapatkan pengetahuan, pengalaman manajerial, pengalaman berinteraksi dengan banyak orang, pengalaman bekerja sama, pengalaman untuk mematangkan ya secara emosi, secara intelektual, bagaimana kalian dengan real menghadapi tuntutan untuk menyelesaikan suatu program dengan masa tertentu seperti periode dan seterusnya. Kalian merasakannya, bergabunglah kalian. Melatih diri kalian, menempa diri kalian, begitu. Dan menambah tentu pertemanan bertambah. Ini teman satu kelas, oh ini teman satu organisasi, oh ini teman satu UKM, nah gitu. Waktu kalian nggak banyak, 3 tahun 8 bulan. Saya selalu doakan kalian lulus tepat waktu, amin. Ya, pertama lulus tepat waktu, kemudian kalian lulus dengan prestasi yang baik. Jadi seperti kemarin teman-teman ya, saya tunjukkan. Di prodi saya itu ada bimbingan saya, itu IPK-nya bimbingan saya itu yang laki-laki, yang putra maksudnya 3,99. Coba 1 poin saja dia dapat 4 itu. Jadi dia
IPK-nya 3,99. Ada beberapa prestasi. Tetapi kenapa kalah dengan yang putri? Yang putri itu IPK-nya cuma 3,89. Tapi ya, si putri ini ternyata hasil musyawarah di senat fakultas, yang putri yang dimenangkan sebagai nomor 1 mahasiswa terbaik di fakultas. Yang IPK-nya 3,99 itu nomor 2. Karena apa? Ternyata apa? Aktivitas organisasinya, aktivitas pengabdiannya, dia mendapatkan hibah, dia macam-macam itu. Jauh lebih banyak yang putri. Sampai di tingkat universitas pun dia tiba-tiba melejit di antara prestasi yang lain. Karena diukur tuh. Tetap tepat waktu, tetap cum laude, dan nampak kesungguhan dia menempa diri itu dari pencapaian-pencapaian selama untuk ukuran sebagai mahasiswa ya, mendapatkan dana hibah, dia juga ada di pengabdian, dia mendapatkan dana untuk membuat usaha dan seterusnya. Banyak sekali itu prakteknya ya. Dan dia aktif di organisasi, aktif di bidangnya, mencapai programnya, direkomendasikan juga dari organisasi. Jadi ketika ditanya bagaimana nih mengatur waktunya, ya sederhana saja, seperti biasa, diatur waktunya dan ditepati itu. Dan masih sempat membantu orang tua. Nah, coba. Yang kemarin lulus. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran lah bagi kalian bahwa berorganisasi seharusnya bisa. Kalau di WAD itu justru dibentuk dengan berorganisasi, kalian juga tetap bisa berprestasi. Ya. Nah, ini berikutnya Hizbul Wathan. Ya. Ini kepanduan, banyak melatih keterampilan hidup ya. Kalau kita di Hizbul Wathan aktif itu biasanya kalau kita turun ya di pengabdian ya kayak tugas. Saya sudah melampaui kalau yang Hizbul Wathan ini karena saya pernah jadi guru ya, jadi guru untuk SD, SMP. Saya jadi guru SD itu jadi guru TK pernah, ngajar TPA itu pernah, ngajar SD pernah, ngajar SMP pernah, ngajar Ibtidaiyah, Sanawiyah pernah, ngajar Aliyah pernah, ngajar SMA pernah. Saya jadi guru tanpa gaji itu sekitar 4,5 tahun di wilayah Sulawesi. Di Sulawesi Selatan saat itu. Sekarang sudah pecah ya. Jadi ada yang selatan, ada yang Sulawesi Barat. Saya menjadi guru tanpa gaji. Nanti saya tunjukkan foto-fotonya. Jadi yang saya ceritakan dulu. Jadi kelasnya itu ya namanya di daerah ya. Kadang listrik itu padam. Sampai masyarakatnya itu hafal. Kalau siang-siang ada bunyi rantang itu saya. Mesti mereka itu hanya untuk manggil-manggil saja. Saya lewat pakai sepeda begitu, rantangnya itu bunyi klak-klak begitu. Pasti itu mereka keluar hanya untuk manggil-manggil nama itu. Karena di sana saya aktif berinteraksi dengan masyarakat itu di lapangan sepak bola. Nah, gitu. Dan melatih silat saat itu, silat tapak suci. Ya, lama berinteraksi dengan mereka itu. Ada semua dokumentasi fotonya itu. Nah, itulah ya. Ini menjadi yang terakhir menjadi salah satu yang paling seru dalam kisahnya dalam kebersamaannya untuk organisasi ini. Karena waktu kelas 2 waktu kelas 1 SMU itu saya pernah menjadi juara nasional tapak suci. Dan untuk sabuk biru nasionalnya, saya itu sudah mencapai sabuk biru nasional itu ketika kelas 2 SMU. Kelas 2 SMU. Di tapak suci. Ini paling memberikan kenangan kalau di tapak suci ya. Ini teman-teman gambarannya ya. Ada salurannya. Jadi kalian perhatikan. Ini saya buat tampilan seperti ini juga untuk merangsang, menstimulus kalian ya. Jadi di Muhammadiyah itu ya, ini organisasi ini adalah untuk sebagai wadah untuk menempa diri kita, berlatih, mengabdi, mengembangkan diri ya.
mengembangkan diri itu bukan hanya aspek fisik, juga aspek intelektual juga. Nah, di sini ada semua itu. Dalam perjalanan satu abad Muhammadiyah, semua aspek ini juga berlaku dinamis. Terus berkembang, terus menyempurnakan diri, terus membaca zaman, menyesuaikan, nah, terus begitu. Harapannya output dari semua ini memberikan kesiapan ke setiap generasi Muhammadiyah, ya, kader Muhammadiyah itu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, ya, dimulai dari kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara juga, begitu. Dan kita menjadikan ini murni sebagai sarana, ya, sarana. Kita tetap sebagai Muslim, itu status aslinya sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia, ya, berkontribusi. Jadi tidak dengan nggak perlulah kita dengan merendahkan pihak lain untuk meninggikan diri kita, tidak seperti itu karakter kita. Kita fokus kepada rencana yang kita ingin berikan kontribusinya, berbuat, nah, gitu. Kalau bertemu dengan saudara-saudara yang lain di satu titik kerjasama, ya biasa, bekerja sama begitu saja, tanpa membeda-bedakan bahwa kita benar, ya. Adapun yang terjadi di masyarakat sekarang seperti itu, ya, itu butuh pendewasaan, butuh pematangan, butuh perbaikan. Nah, disitulah kontribusi anak-anak yang muda ini, ya, seperti kalian, ketika mempelajari organisasi itu, dari penjelasan saya tadi yang paling sederhana tentang definisi organisasi, prinsip organisasi, kemudian manfaat organisasi, dan kalian saya tunjukkan inilah sebagai sebuah pelajaran bagi kalian. Nah, ini semuanya ditujukan agar apa? Agar kalian melihat ini ada sarana yang baik untuk berkontribusi. Nah, selanjutnya ya terserah kalian. Tapi saat ini kalian sedang berada di salah satu amal usaha Muhammadiyah, sehingga kalian harus mengerti dan mengetahui. Jadi kelak walaupun kalian kembali ke tempat tinggal kalian, kalau ada orang yang bertanya tentang Muhammadiyah, kalian bisa menjelaskan apa adanya. Begitu. Nah, inilah teman-teman sebagai pelajaran sekaligus motivasi, ya, dari saya. Nah, ini sisanya adalah kalian membaca. Nah, saya minta sudah memiliki modul, ya, sudah memiliki modul dan atau dari sumber yang lain, ya, dan kalian ulang lagi itu pelajarannya dari yang saya sampaikan tadi, diperkaya lagi dari berbagai sumber. Saya cukupkan teman-teman untuk materi kita hari ini. Sisanya adalah dilanjutkan dengan pembacaan, ya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, untuk presensi, ya. Untuk presensi sepertinya belum bisa. Saya tadi di kelas A, saya coba, saya buka itu link untuk presensi mandiri, belum juga bisa. Saya akan konsultasikan ke Mbak Iis di LPSI, kok belum bisa juga gitu. Karena beberapa dosen juga komplain, kok manualnya kok tidak bisa ya, kalau untuk langsung, masa saya yang harus masukkan 2 kali begitu. Jadi kalau langsung kalian kan kalian dilatih untuk